Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini anak-anak kita bisa melaksanakan daring pembelajaran PPKN kelas 11 IPA dan IPS. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang saya banggakan, pertama, marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang mana anak-anak bisa naik ke kelas 11 walaupun masih dalam kondisi COVID-19. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Berbicara tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia dalam perspektif Pancasila, maka kita akan melihat ilustrasi pemilihan Ketua MPK OSIS SMA Negeri 3 Lamongan tahun 2019-2020. Di sini adalah kebebasan menyatakan pendapat di muka umum oleh calon kandidat OSIS dan MPK SMA Negeri 3 Lamongan, yang mana di sini anak-anak bisa mengeksplorasi kebebasan menyatakan pendapat tapi tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini adalah bagaimana anak-anak ini bisa menyampaikan pendapatnya di hadapan siswa-siswi SMA Negeri 3 Lamongan, dan pada saat itu kita menghasilkan Mas Tangguh sebagai ketua OSIS dan Mas Ahong sebagai ketua MPK. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka ada tujuan yang harus kita capai, anak-anak. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah anak-anak bisa menguraikan tentang materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan yang ketiga, melalui teknologi informasi dan komunikasi, maka anak-anak bisa mengetahui beberapa kasus pelanggaran HAM. Dan yang keempat, dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka anak-anak ini bisa mengurai bagaimana eh, cara mengantisipasi memecahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, bagaimana anak-anak bisa menghormati dan menghargai hak asasi manusia secara bertanggung jawab dalam perspektif Pancasila. Anak-anak yang saya banggakan, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan yang kedua, hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Langsung saja anak-anak kita lihat, yaitu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1000, maaf, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Maka hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini dianugerahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dibawa sejak lahir dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan harus dilindungi oleh negara pemerintah. Kemudian anak-anak, kalau kita melihat ciri daripada hak asasi manusia, ciri hak asasi manusia yang pertama adalah hakiki. Hakiki itu apa? Bahwa hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia, dibawa sejak lahir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dibawa sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan bayi yang akan lahir atau janin dilindungi. Ini buktinya bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya prostitusi. Prostitusi dilarang karena itu melanggar hak asasi manusia dan hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak hidup. Yang kedua, universal. Maksudnya universal ini adalah hak asasi manusia itu hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, untuk semua manusia yang ada di dunia. Tidak membedakan dia berasal dari agama apa, dari suku bangsa apa, dari negara apa. Jadi universal. Tidak dapat dicabut karena hak asasi itu melekat pada setiap manusia. Maka hak asasi itu tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan negara tidak bisa mencabut.
terutama hak dasar manusia, yaitu hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak kemerdekaan. Dan yang selanjutnya tidak dapat dibagi. Dalam arti hak asasi manusia itu karena melekat dan tidak bisa dibagi dengan manusia lainnya. Karena hak itu adalah hak yang diperoleh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Yang pertama adalah bagaimana bisa melindungi dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ini tujuan utama. Bagaimana hak itu bisa melindungi orang lain dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Disinilah diperlukan negara hadir dalam hak asasi manusia ini. Yang selanjutnya adalah menghargai. Karena dengan kita menjunjung hak asasi manusia, maka kita menghargai hak asasi manusia lain. Karena kalau kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain itu sesuai dengan apa yang kita harapkan orang itu menghargai kita. Jangan sampai kita itu ingin dihargai tapi tidak menghargai. Kemudian tanggung jawab untuk menjamin hak orang lain supaya tidak dilanggar. Jadi kalau kita ingin hak asasi kita tidak dilanggar, ya kita jangan melanggar. Fungsi, kedaulatan pemegang hak dalam arti bahwa orang yang memegang hak itu, orang itu apa anak-anak, orang itu punya kedaulatan. Seperti yang disampaikan Pak Mukirim tadi, bahwa hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut. Kalau dia itu punya hak, maka dia punya kekuasaan untuk mempertahankan hak itu. Hak milik misalkan, hak hidup misalkan, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan, memperluas kepentingan. Dalam arti kalau dia punya hak, maka dia punya kepentingan yang bisa diperluas. Katakan hak milik, kita bisa memiliki sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip HAM. Nah, ini dari beberapa pendapat, yaitu Rona, KM Smith maupun Manfred Nowak. Ini kita lihat bahwa prinsip HAM ini, ya yang pertama equality, kesetaraan. Dalam negara Kertagama, Sutasoma mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini sudah diajarkan sejak zaman Majapahit. Tidak ada perbedaan, apalagi dalam agama Islam. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Prinsip pelarangan diskriminasi, non-discrimination. Tidak boleh membedakan manusia satu dan manusia lain. Sama manusia itu. Tidak ada perbedaan warna kulit, misalkan di situ dibedakan. Samalah kita waktu sholat. Kalau misalkan dia itu pejabat telat, ya di belakang. Kalau itu walaupun rakyat biasa, ya bisa di depan, asalkan berangkatnya lebih dulu. Itu tidak ada diskriminasi. Yang selanjutnya adalah kewajiban setiap warga negara, bahwa setiap warga negara ini punya kewajiban yang sama. Kewajiban untuk membela negara, katakan. Kewajiban untuk mempertahankan negara. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan. Sama. Pada saat dia menjadi warga negara, kewajibannya sama, tidak dibedakan. Kewajiban bayar pajak ya sama, tidak ada perbedaan. Misalkan kalau dia pejabat, kemudian wajib pajaknya atau dia bayarnya sedikit, tidak sama seperti itu. Inilah tentang hak asasi manusia, kewajiban yang sama setiap warga negara. Universality, nah, seperti yang disampaikan Pak Mukirim tadi, yaitu universal, berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Yang selanjutnya interdependence, ketergantungan. Nah, dalam pelaksanaan hak asasi manusia supaya ada ketergantungan, maka di sini perlu ada kekuasaan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Siapa? Ya negara, pemerintah, agar warga negaranya ini dijamin hak asasi manusia. Maka di sini perlu adanya otonomi kekuasaan negara. Bagaimana hak asasi itu dilaksanakan dan warga negaranya ini merasa aman melaksanakan sesuatu tanpa takut adanya ancaman. Prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi, interrelated atau indivisibility. Jadi di sini seperti yang dikatakan Pak Mukirim tadi, bahwa hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia, tidak boleh dibagi antar manusia satu dan manusia lainnya.
Inilah tentang prinsip HAM. Inilah anak tentang hak asasi manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila pertama. Seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 adalah setiap warga negara berhak memeluk agama, setiap warga negara berhak untuk menganut dan memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memeluk agamanya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Inilah hak yang pertama, hak ketuhanan. Yang kedua adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Yang maksudnya adalah bahwa manusia Indonesia itu selain sebagai makhluk individu, dia sebagai makhluk sosial. Zon politikon katanya Aristoteles. Dalam arti di sini harus menyeimbangkan antara hak individu dan hak sosial. Dalam arti, katakan contohnya setiap manusia itu berhak untuk mendengarkan televisi, mendengarkan radio. Tetapi di sini ada batasan bahwa dia itu hidup di masyarakat. Katakan dia itu menyalakan televisi pada saat jam 1 malam, kemudian suaranya keras sampai 100 volumenya. Nah, ini jelas melanggar. Karena ada telinga manusia yang harus dihormati dan ada hak manusia lain yang harus dihormati, yaitu hak beristirahat pada saat malam hari. Yang ketiga yaitu martabat dan hak yang sama. Inilah yang harus kita junjung anak-anak, bahwa kalau kita ingin bersatu, persatuan Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat yang sama setiap manusia. Karena apa, anak-anak? Dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka di sini akan terjadi persatuan dan kesatuan, karena kita tidak membedakan dia berasal dari suku mana, berasal dari agama apa, tapi kita memberikan, kita menghormati setiap manusia sesuai dengan harkat, martabat dan haknya yang sama. Kemudian sila keempat anak-anak yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul kegiatan musyawarah. Menyatakan pendapat sama dengan tadi anak-anak OSIS. Kalau kita di sekolah yaitu berkumpul, yaitu dalam organisasi, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakurikuler OSIS MPK. Musyawarah kita lakukan yaitu dalam diskusi di kelas, dalam penentuan ketua kelas. Ini yang biasa kita laksanakan, menghormati hak orang lain. Jadi ini supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di sini perlu kita menghormati hak orang lain. Karena adil itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan proporsinya masing-masing. Anak-anak, ini hak asasi manusia dalam konstitusi negara, yaitu pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 45. Ini nanti anak-anak bisa membacanya. Ini silakan dibaca sendiri. Di situ ada hak hidup sampai hak memiliki sesuatu, hak beragama dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu ada beberapa hak anak-anak yang harus kita hormati. Hak hidup, makanya hak hidup itu tidak bisa dihilangkan, karena hak hidup itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, hak berkeluarga dan mencari keturunan, makanya setiap orang itu harus berkeluarga, harus menikah. Karena menikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk mendapatkan keturunan. Nah, keturunan ini melalui nikah. Hak mengembangkan diri, misalkan anak-anak ini mengembangkan diri di ekstrakurikuler maupun intra. Hak memperoleh keadilan, yaitu bagaimana kita itu di sekolah diperlakukan adil. Hak kebebasan pribadi, kita bebas tapi kita masih harus tetap dalam koridor aturan-aturan yang ada di sekolah. Rasa aman dalam arti warga sekolah, rakyat atau siswa ini merasa aman di sekolah, tidak ada intimidasi, tidak ada orang yang memeras kesejahteraan.
Ini tentunya kalau anak nanti sudah bekerja, bagaimana anak ini mendapatkan kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan ini nanti anak-anak kalau sudah lulus kuliah atau lulus SMA, silakan menjadi pegawai negeri. Hak wanita yaitu wanita itu dihormati, hak anak yaitu anak diperlakukan sebagai anak. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Inilah Nana bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa syarat utama negara Indonesia dikatakan negara hukum adalah Indonesia itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini tentunya anak-anak tadi sudah melihat yaitu pada konstitusi negara kita itu Pancasila di sila 1 sampai 5. Kemudian kita bisa lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bisa melihat dalam batang tubuh Dasar 45 khususnya pasal 27 ayat 1 dan 2. Nah, ini ada hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Nanti bisa dikembangkan anak-anak tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia yaitu dalam pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial. Jadi anak-anak sebagai pengembangan materi ini, maka silakan nanti anak-anak mencari pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 yang mengatur hak pribadi itu pasal berapa saja, politik pasal berapa saja, ekonomi pasal berapa saja, hukum pasal berapa saja, peradilan pasal berapa, sosial dan budaya. Ini nanti bisa dikembangkan dan nanti menjadi tugas terstruktur. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum di Google Classroom. Semoga